Salam bahagia kerabat desa Indonesia, ketemu lagi bersama saya Suryo Kojo Suryo Putro dalam acara Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa dan kita sama-sama memuliakan desa dalam agenda Kepoin Desa kali ini. Hari ini sesuatu yang luar biasa, kita kehadiran tamu Mas Yogi dari Sosiotrap yang mengembangkan satu platform aplikasi untuk perangkat desa yang didukung oleh teman-teman dari perangkat desa. Kita pengen tahu sebenarnya agendanya apa ini, Om Yogi dengan aplikasi perangkat desa.id-nya di website dan juga di Google Play kayaknya juga sudah naik. Nah, kebetulan kita melihat bahwa era pandemi ini, era COVID ini kemudian menyadarkan bahwa ada kebutuhan database yang menjadi sangat penting, ada kebutuhan untuk digitalisasi menjadi sangat penting, dan Sosiotrap sudah memulai mengembangkan aplikasi untuk perangkat desa, tetapi isinya apa, caranya bagaimana, dan seterusnya kita akan kepo-kepo perangkat desa.id dengan Om Yogi. Pagi Om Yogi. Halo Om. Om Yogi? Ya Om. Ya, oke. Pagi, sore ini. Pagi Om. Iya. Udah mulai normal nih. New normalnya udah normal nih. Macet di mana-mana. Udah mulai normal kayaknya karena macet ini di Jakarta ya. Betul. Tadi biasanya sih paling 15 menit sampai kantor. Sekarang udah 1 jam lagi Om. Oke. Om Yogi, aku pengen tanya-tanya ini, kemarin kan ada sudah mulai dinaikkan di Google Play aplikasi perangkat desa. Sebenarnya mungkin sebelum bicara aplikasi, aku pengen tahu Om Yogi ini di Sosiotrap itu apa sih sebelum kita masuk ke perangkat desa ini. Semoga teman-teman perangkat desa pada gabung ke sini untuk bisa mengikuti idenya seperti apa dan seterusnya. Silakan Om. Baik. Terima kasih Om Koco. Selamat pagi semuanya dari tim TV Desa. Sebetulnya kondisi yang sekarang kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang namanya digitalisasi. Dari Sosiotrap sendiri sebetulnya sudah mulai kita 5 tahun yang lalu lah melihat bahwa yang namanya digital itu kedepannya pasti akan booming. Hanya tidak semua itu bisa langsung mengikuti. Tapi kita melihat bahwa kondisi yang di Indonesia terutama itu banyak sekali yang namanya komunitas-komunitas atau kumpulan-kumpulan orang itu dengan mulai masuknya yang namanya sosial media. Ini mereka berusaha untuk masuk digital melalui sosial media. Hanya yang jadi masalah adalah sosial media itu bukan rumah atau bukan kepunyaan dari komunitasnya. Sehingga masalahnya adalah ketika terjadinya sesuatu di aplikasi sosial medianya, semua database, semua dari yang isi-isi yang sudah disiapkan, baik itu konten ataupun informasi-informasi yang sudah dimasukkan ke sosial media tersebut, itu ya bukan hak miliknya lagi dari pemilik komunitas tersebut. Dengan melihat kondisi itulah, makanya dari kami Sosiotrap itu berusaha untuk membuat satu platform yang nantinya bisa menjadi rumah sendiri bagi komunitas. Nah, perlu diketahui bahwa komunitas itu tidak hanya komunitas yang kita tahu kan hanya komunitas bola, tapi ketika kita rilis lagi, ternyata komunitas itu mulai dari hal yang kecil, bahasanya sih ibu-ibu yang biasa arisan, sampai dengan yang besar, yang sekarang itu yang paling banyak itu kalau nggak fans bola ataupun mungkin fansnya dari artis, itu mereka semuanya kumpulnya di sosial media, yang merupakan itu share media, bukan punyaan dari pemilik komunitasnya. Dan dengan kondisi itulah, maka kita coba bantu nih untuk empowering dari komunitas-komunitas itu, bagaimana
data yang mereka miliki dari fans-fansnya itu milik sendiri, punya rumah sendiri, sehingga bisa melakukan apapun di rumah sendiri. Disitulah Sociotribe itu berperan untuk membuat sebuah platform yang nantinya ini bisa digunakan. Mudah-mudahan sih bisa membantu untuk mendigitalisasi dari data-data yang biasanya sih berantakan di mana-mana lah gitu. Itu dasarnya. Oke, sekarang ke perangkat desa. Kenapa jadi tertarik ini teman-teman Sociotribe untuk mengembangkan yang di perangkat desa? Ada sesuatu di perangkat desa? Oh. Ya, sebelumnya sih kita lihat beberapa komunitas yang ada. Nah, terus kita lihat juga ternyata dari awalnya sekarang mulai masuk perekonomian tuh ke desa dengan adanya BUMDes dan lain sebagainya. Nah, ini kita melihat bahwa perlu adanya sebuah aplikasi yang nantinya bisa menjembatani antara perangkat desa dengan masyarakat desa. Nah, ini kita coba bantukan nih. Yang biasanya sih ya kumpul-kumpul segala macam. Apalagi kondisi dengan new normal ini kan udah nggak mungkin lagi kumpul-kumpul, Om. Ya, butuh sesuatu yang nantinya bisa menjembatani apapun itu kegiatan dari masyarakat desa. Perangkat desa itu bisa tahu, bisa terupdate langsung. Tidak lagi berhubungan dengan batas waktu. Oke. Om, sekarang aku pengen coba dibantu nih, perangkat desa, aplikasi perangkat desa yang dikembangkan sama Om Yogi ini, fitur-fiturnya apa, kemudian kalau mau memulai mungkin seperti apa, kalau memang ada presentasi, boleh juga nih di-share supaya teman-teman yang gabung di sini, kebetulan yang sudah ada di Zoom meeting ini ada dari desa Bara Bali, Nusa Tenggara Barat, dari desa Melinjon, yang kemarin, ini desa Melinjon ini yang kemarin dapat, dapat penghargaan karena menggunakan barcode untuk kakak. Ini kayaknya Om Yogi dan tim bisa menjadi salah satu yang bisa membantu Melinjon nanti dalam pengembangan aplikasinya, mungkin agenda CSR-nya Sociotribe bisa juga. Kemudian ada Mas Indra, ada Pak Okto juga nih dari Kemendagri. Jadi komitmen-komitmen apa nih Sociotribe ke teman-teman perangkat desa dan ke pemerintahan dalam hari ini, mungkin Kementerian Dalam Negeri, karena ada bagian yang menarik menurut saya adalah ketika platform atau aplikasi ini bisa dimanfaatkan untuk kemudian mengisi database dari perangkat desa, termasuk data-data bahwa dia diangkat mulai dengan surat keputusan apa dan seterusnya. Ini mungkin akan menjadi hal yang sangat membantu dari Dirjen Bina Pemdes untuk kemudian punya database nih tentang perangkat desa seluruh Indonesia. Jadi artinya swasta terlibat dalam bagaimana database ini bisa terbangun. Silakan Om. Waktu sepenuhnya buat Om Yogi. Silakan dieksplor tentang perangkat desa .id atau aplikasi perangkat desa. Baik ya. Mungkin sedikit dulu untuk mengenai fiturnya dulu. Ya. Nah, nanti dari fitur inilah nanti kita kembangkan apa sih yang sebenarnya bisa dioptimalisasi dari aplikasi ataupun web perangkat desa ID ini. Ya. Saya share dulu ya untuk screen-nya. Silakan. Dari hostnya untuk screen-nya. Oke, saya kasih akses dulu. Oke, sorry. Om Yogi aku jadiin co-host ya, supaya bisa langsung akses ya. Siap. Langsung. Ya. Oke. Udah Om? Bisa? Ya, udah. Ya. Oke, ini sebenarnya feature yang umum dari aplikasi Sociotribe, dan ini pun yang sebetulnya lengkapnya yang bisa digunakan oleh aplikasi perangkat desa. Tetapi kalau kita lihat dari yang kebutuhan dari perangkat desa itu sendiri, kemungkinan tidak semuanya, karena kan ada hubungannya, kalau udah perangkat desa hubungannya sih lebih ke pemerintahan ya Om. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang ada hubungannya antara pemerintahan atau perangkat desa dengan masyarakat, itu yang mungkin nanti akan feature yang utamanya. Di luar itu mungkin nanti bisa dibuatkan juga untuk
masyarakat itu kebutuhan apa nih, apakah berhubungan dengan ekonominya, apakah dengan pembangunannya, itu bisa dibuatkan juga untuk masing-masing masyarakat yang nantinya tersinkronisasi dengan aplikasi perangkat desa. Nah, yang pertama itu biasanya kebutuhannya adalah forum. Forum ini yang biasanya kita sebut sebagai komunikasi dua arah antara perangkat desa dengan masyarakat. Nah, yang terjadi saat ini biasanya kan anggaplah yang daerahnya Jakarta sih masih gampang ya Om, pakai kendaraan datanglah ke kantor perangkat desa gitu. Masyarakat itu masih bisa. Tetapi ketika jaraknya jauh, terus butuh waktu yang lumayan lama, itu kan akan terjadi masalah di sana. Nah, padahal dari masyarakat sendiri punya kebutuhan yang cepat untuk memberikan informasi itu. Nah, di forum inilah ini bisa digunakan hubungan dua arah antara perangkat desa dengan masyarakatnya. Mereka akan memberikan informasi-informasi terupdate. Jadi bahasanya sih yang sekarang jarang sekali orang yang nggak punya handphone kan, smartphone sekarang di mana-mana pasti dipakai. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai salah satu feature yang nantinya setiap ada kondisi-kondisi darurat kah, setiap ada informasi dari masyarakat ke perangkat desanya, itu bisa secara online, secara real time, itu langsung bisa diterima oleh perangkat desa maupun oleh masyarakat. Ini yang forum. Jadi komunikasi dua arah. Yang kedua, artikel. Artikel ini bisa menjadi salah satu informasi bagi seluruh masyarakat, tidak hanya di desa tersebut, tapi juga ini bisa menginformasikan ke luar desa tersebut, karena secara online. Online tuh tidak hanya di satu tempat aja, tetapi bisa ke luar negeri malah gitu kan. Jadi perkembangan pembangunannya, terus kelebihan-kelebihan desanya, maupun pertumbuhan ekonomi, dan lain-lainnya itu bisa dimasukkan sebagai artikel atau informasi satu arah yang nantinya ini bisa menjadi salah satu update dari pembangunan desanya. Ini untuk artikel. Ini pun bisa dipakai dari semacam medianya lah, media informasi dari perangkat desa ke seluruh komponen yang membutuhkan informasinya. Yang ketiga adalah aku potong ya di sini ya. Siap, Om. Artinya setiap mereka yang kemudian sudah masuk di aplikasi ini, mereka bisa memberikan informasi. Bisa. Jadi nanti kelebihan dari ini pun semua yang nanti mau mengunduh atau mendownload dari aplikasi ini, itu kan masing-masing desa nih. Nah, mereka itu bisa mendaftar. Jadi database dari yang mendaftar ini bisa jadi kepemilikan dari perangkat desanya. Ya, nanti ada informasi lain sebagainya itu bisa langsung diinformasikan. Seperti itu. Ada pengelompokan nggak, Om? Sorry, ini sambil ya, jalan supaya teman-teman juga menangkapnya dengan lebih maksimal. Ada nggak pengelompokan data, artinya bahwa ketika registrasi kemudian dia terdata sebagai perangkat desa jabatan apa, atau dia hanya sebagai masyarakat biasa, atau gimana? Kira-kira bisa. Jadi nanti ini ada pengelompokan kalau memang dibutuhkan itu untuk pengelompokan sebagai perangkat desanya atau nanti sebagai masyarakatnya. Jadi nanti ada pilihan nanti pas masuk untuk pendataannya ini sebagai perangkat desa. Nah, jadi kita tahu nih siapa aja perangkat desa yang ada di desa tersebut. Terus yang nanti ada komunikasi itu siapakah, apakah itu dari perangkat desanya ataukah itu dari masyarakatnya. Seperti itu. Nah, yang nanti masuk pun umpamanya di forum ketika ada komunikasi, sebetulnya nanti ada admin di sini tuh yang nanti akan menjadi kipernya yang nanti sebagai admin, yang ini pasti harus dari perangkat desanya. Nah, jadi siapa-siapa aja yang memang dasarnya adalah warganya ataukah di luar warganya, kan siapa tahu yang namanya online ada ya dalam tanda kutip yang memang ingin merusak citra segala macamnya, kan itu bisa di hold oleh si admin tersebut. Jadi tidak bisa langsung masuk aja gitu. Oke, artinya ketika beberapa waktu yang lalu ini kemudian pengelolaannya di teman-teman dari Pubisker
maka otomatis ada otorisasi dari teman-teman pengelola ini kemudian bisa melakukan take out atau mengeluarkan mereka yang terregistrasi ketika ada indikasi bahwa ternyata data yang disampaikan tidak benar atau kemudian dia melakukan spam atau melakukan tindakan-tindakan yang memang seharusnya tidak boleh dilakukan gitu ya. Ya, betul. Oke, betul keren. Lanjut Om. Ya, yang ketiga itu ada event. Nah, event ini sebenarnya bisa digunakan atau tidak, tetapi kalau memang desa tersebut udah mulai banyak sekali kegiatan-kegiatan, kan ada beberapa desa itu kan ada desa yang memang lebih banyak ke perkebunan, pertanian, ada desa yang wisata dan sebagainya. Ini bisa dibuatkan satu event, di mana event ini setiap ada kegiatan dari desa tersebut, itu bisa dibuatkan semacam event source-nya. Jadi ada informasi mengenai kegiatan event ini, untuk ada apakah itu nanti harus berbayarkah, ataukah ini harus berdatakah gitu kan. Jadi nantinya yang masuk ke event ini orang-orang yang nantinya memang sudah ada datanya, atau memang free, bebas gitu kan. Tapi ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan sebuah kegiatan, tapi kegiatan ini itu ada jangka waktunya. Ini eventnya. Mungkin gini ya Om, ketika perangkat desa, kemudian teman-teman perangkat desa di kabupaten mana nih, mereka mau ada musyawarah perangkat desa tingkat kabupaten atau musyawarah perangkat desa di tingkat kecamatan, itu bisa diberitahukan di daftar event ini sehingga teman-teman jadi tahu kecamatan ini perangkat desanya lagi ada rapat atau lagi ada pembahasan atau mungkin lagi ada pesta apa gitu ya. Betul. Ya, bisa juga sebagai undangan lah. Undangan yang undangan yang nantinya secara online, ketika yang mau ikut itu daftar dulu. Jadi kan ketika nanti dilihat, ini udah ada sekian ratus orang nih yang mendaftar untuk hadir, itu bisa dibuatkan seperti itu, dan datanya itu lengkap. Jadinya ketika nanti ada pas di eventnya, itu tinggal bisa aja langsung pakai QR code umpamanya. Jadi nanti di event ini sistemnya itu adalah ada bentukan online register, dan nanti akan mendapatkan semacam tiketnya lah, kalau memang dibutuhkan itu pun. Ada tiketnya, tiketnya QR code umpamanya gitu kan. Nanti kalau mau masuk ya ting, boleh masuk gitu kan. Itu juga bisa dibuat seperti itu, tergantung dari kebutuhan sebetulnya sih. Keren banget ya Om. Jadi umpama nih, simple contohnya. Kita TV Desa mau ada acara live yang mungkin terkait dengan perangkat desa, mungkin satu pelatihan apa, atau mungkin dari institusi mana mau Kementerian Dalam Negeri mau ada bintek untuk teman-teman perangkat desa dan seterusnya, bisa dimasukkan ke acara event itu, kemudian dari event ini kemudian mereka bisa melakukan registrasi, mereka dapat undangan lewat email atau mungkin ada SMS kalau mau, atau WhatsApp gitu. Atau WhatsApp, atau mungkin kalau kemudian acaranya di Zoom meeting, berarti mereka akan mendapatkan notifikasi untuk ID room dan seterusnya gitu. Yes, betul. Keren. Lanjut Om. Ya. Nah, ini untuk event. Yang berikutnya adalah grup. Nah, grup ini sebetulnya sih biasanya digunakan oleh komunitas-komunitas otomotif. Cuman untuk di ini pun di bisa digunakan juga jika memang dibutuhkan, umpamanya RT gitu kan. Grupnya itu berdasarkan RT-nya, berdasarkan RW-nya. Jadi satu grup ini RW berapa nih? Ini masyarakatnya umpamanya RW 1 sama RW 2, ya ingin masing-masing grup itu punya kegiatan tersendiri dari Karang Tarunanya. Nah, di grup ini mereka bisa komunikasi, bisa diskusi, tetapi hanya sebatas RW-nya. Jadi umpamanya tidak mau yang lain tahu gitu. Ya, lebih kecil, lebih kecil. Di WA itu kita bikin WA grup gitu ya. Nah, yes, ya seperti itu. Umpama ini perangkat desa dibikin grup satu kabupaten atau satu kecamatan, berarti yang ada di situ adalah teman-teman perangkat desa dari kecamatan mana atau dari kabupaten mana. Betul sekali, betul. Harus ketemuan pembahasan, tidak harus mesti ketemuan, tapi bisa juga obrolan di grup gitu. Iya, sekarang udah online. Woi, mantap ini solusi yang luar biasa. Lanjut. Ya. Nah, yang
lima itu marketplace. Marketplace sebetulnya bisa digunakan, bisa juga tidak ya. Karena kalau saya lihat sih, kalau untuk perangkat desa sepertinya tidak terlalu bisa aktif, karena kan tidak mungkin di perangkat desa itu jualan kan Om. Hanya mungkin kalau Ada memang ya, perangkat desa nyambi jualan banyak banget Om. hanya mungkin kalau ada koperasi, ini mungkin bisa dipakai sebagai Merchant ya, merchant ya, jual jual merchant, jual merchant gitu kan. merchantnya dari Oh, koperasi atau itu. baju perangkat desa atau Betul, betul. PPDI atau bajunya apa gitu kan ya. Iya, betul. Oke. Itu bisa digunakan sampai pada akhirnya untuk pembayaran pun itu udah kita pakai untuk payment gateway kalau dibutuhkan. Jadi dengan berbagai Udah macam sampai ke cara, pembayaran Om. bisa sampai ke pembayaran, sampai pengiriman. Jadi kalau pengiriman itu sebenarnya tetap aja yang mengirimkan yang punya barang kan, hanya untuk berapa biaya kirim dan sebagainya itu udah tersinkronisasi di aplikasinya. Artinya di aplikasi sudah terkoneksi dengan apa jasa logistik atau beberapa udah masuk ke jasa logistiknya. Jadi bisa kan terukur beratnya berapa, terus jaraknya berapa, itu udah bisa ketahuan berapa biayanya. Udah ada berapa jasa logistik yang udah di baru 2 deh kalau Tiki sama JNE sih. Kalau sebenarnya kita kalau KPI-nya bisa dimasukkan sih bisa ditambah sih. Berarti Tiki sama JNE ketika teman-teman kirim kemana dan seterusnya sudah ada perakiraan biayanya gitu ya? Betul. Menggunakan itu. Ya. Luar biasa. Lanjut Om. Ya. Yang keenam itu Ideas. Ideas ini sebetulnya lebih ke satu tempat atau satu dashboard yang nantinya bisa menjadi ide-ide kreatif dari masyarakat maupun dari perangkat desanya. Umpamanya mau melakukan kegiatan atau membuat sebuah bisnis yang nantinya ini tuh butuh sesuatu nih, cuman ini baru ide dulu nih. Yang lain tuh bisa masuk nih, masuk idenya, kira-kira ide ini bisa dijalankan atau tidak gitu. Nah, ide ini sebenarnya sih terkadang hanya timbul cuman tidak bisa dijalankan. Tapi kalau ide ini bisa kita share ke yang lain, sehingga semakin banyak idenya, maka yang sefrekuensi mungkin itu bisa menggunakan ide tersebut untuk bisa dijalankan. Tuh. Tetapi kalau ide ini hanya di-keep sendiri, kan itu tidak bakal jadi apa-apa kan. Makanya kita siapkan juga ide seperti itu. Ini sebenarnya pernah dipakai forum Ideas ini di kopi Starbucks. Jadi di Starbucks ini biasanya setiap pelanggan itu memberikan ide-ide kreatifnya sehingga yang bisa digunakan atau dijalankan oleh Starbucks itu mereka akan melakukan itu. Nggak ada apakah itu dari varian kopinya atau apa gitu kan. Sehingga nantinya ada sesuatu yang baru yang idenya itu berdasarkan dari ide-ide masyarakat. Gitu. Ini untuk ideas yang bisa diwujudkan lah, ide-ide yang bisa diwujudkan. Selanjutnya itu ada gamification. Gamification ini yang biasanya digunakan oleh komunitas untuk merangsang supaya adanya aktivasi atau aktivitas yang lebih banyak ketika ada di digital. Karena kan beda kan kalau yang offline sama yang online. Jadi gimana caranya nih? Ya kalau ada permainan-permainan atau semacam kegiatan-kegiatan yang nantinya memberikan hadiah tertentu sehingga masyarakat tersebut senang. Anggaplah umpamanya antar Karang Taruna bisa dibuatkan satu games itu siapa yang bisa membuat tempat yang paling bersih. Nah ini bisa masuk ke situ juga. Ya games yang lebih mendidik lah, yang lebih bisa memberikan sesuatu benefit ke masyarakat. Gitu. Selanjutnya ranking dan reputasinya ini lebih ke perankingan lah. Umpamanya RW mana nih yang terbaik. Nah, itu kan nanti bisa dari perangkat desa itu membuat kriteria-kriteria yang berdasarkan program dari perangkat desanya, dan nanti ini akan menjadi aktivasi dari aplikasi ini, sehingga akan tahu nih ternyata RW 1 terbaik. Kenapa? Pertama kerja baktinya paling sering. Yang kedua, kebersihannya paling bagus. Yang ketiga, umpamanya banyak sekali
masyarakatnya itu untuk membuat kegiatan-kegiatan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai rankingnya. Ya. Artinya perankingan ini ketika bicara perangkat desa, maka bisa juga perankingan ini dimaknai organisasi perangkat desa di kecamatan mana, di kabupaten mana yang paling aktif, kemudian mendapatkan ranking. Siapa tahu mungkin ada semacam apresiasi dari mitra dan seterusnya, sehingga ini yang paling aktif kemudian mendapatkan sesuatu gitu ya. Betul. Ya kalau dulu sih ada mungkin dipanggil oleh camatnya, oleh bupatinya gitu. Kenapa? Karena ini berdasarkan dari kegiatan-kegiatan yang ada, itu kan sebenarnya terdokumentasi semua, Om. Terdokumentasi semua. Berarti bisa juga jadi salah satu indikator tentang keaktifan perangkat desa di tingkat kabupaten, menjadi salah satu bagian untuk penilaian kriteria dari juara lomba desa. Sangat mungkin juga ya, Om. Wah, mungkin sekali, Om. Mungkin sekali bisa digunakan gitu kan. Lanjut. Nah, yang selanjutnya itu ada currency coin. Currency coin sebetulnya ini bisa digunakan atau bisa juga tidak kalau untuk yang berhubungan dengan perangkat desa. Karena kalau untuk komunitas itu kita biasanya akan kerjasamakan dengan beberapa merchant. Anggaplah umpamanya kita bekerjasama dengan bank, di mana bank tersebut akan memberikan sesuatu jika memang kita ada poin yang kita dapatkan. Bisa juga mungkin ditukar dengan merchant-merchant yang lain yang nanti udah ada dikerjasamakan dengan aplikasi kita. Tapi yang kalau untuk ke perangkat desa, saya belum begitu pasnya. Artinya setiap kegiatan atau update yang dilakukan oleh member itu kemudian dihargai dalam poin tertentu, kemudian itu bisa diuangkan gitu. Ya, bisa diuangkan atau bisa dijadikan sebagai penukaran ke merchant. Sebagai alat tukar. Umpama nih, aku punya teman-teman perangkat desa punya merchant mau cantik dengan perangkat desa atau dengan tanda tangan dari Menteri Dalam Negeri gitu kan. Betul. Sekian poin dari mereka berkegiatan, maka kemudian akan mendapatkan souvenir dari kementerian, umpamanya kayak gitu. Ya, berarti logiknya yang kayak gitu ya, Om ya. Betul. Anggaplah umpamanya ada salah satu perangkat desa, dia aktif sekali untuk berkomunikasi dengan masyarakat, aktif juga dia memberikan informasi berupa kegiatan-kegiatan di masyarakatnya. Ini kan akan semakin banyak tuh artikel-artikel yang masuk. Nah, itu kan kita bisa jadi salah satu setiap membuat artikel, setiap melakukan pemberitahuan, bentukan dari event gitu. Ibaratnya sebagai medianya, itu bisa dapetin 2 poin atau 2 poin yang nantinya bisa ditukarkan dengan yang tadi Om informasikan. Jadi kalau kayak aku belanja di salah satu minimarket itu kan aku udah terdaftar, punya nomor member di situ. Jadi pada saat transaksi kemudian dia tanya, Pak ada nomor anggota nomor membernya? Oh ada, begitu kita nomor member, belanja kita 10.000, 100.000, tiap kelipatan 1.000 dapat poin. Pas nanti sudah kumpul poin akhir tahun, dia memberitahukan kalau poin itu bisa ditukar untuk belanja ini cukup bayar segini dengan poin dikurangi segini. Betul. Bisa keren banget ini, Om. Iya, bisa dibuat seperti itu. Lanjut, Om. Nah, yang terakhir itu analitiknya. Jadi ya ini memang masih belum clear kalau untuk analitik ini masih kita develop juga. Ini untuk melihat dengan kesehatan dari kegiatan yang terjadi di aplikasi tersebut. Jadi bisa melihat, ini tuh aktif nggak sih? Ini tuh hanya aktivasinya sangat kecil sekali. Orang-orangnya udah nggak banyak yang datang, udah nggak banyak yang memang melakukan artikelnya jarang diupdate dan sebagainya. Ini bisa kelihatan dari analitik ini. Tapi itu hanya admin aja ya yang tahu ya kalau analitik ya. Ya, untuk hanya sih. Nah, ini sebenarnya fitur-fitur yang ada di Sosiotribe yang bisa dioptimalkan di aplikasi perangkat desa. Seperti itu. Oke, ini. Lanjut, Om, ada yang lain yang bisa disampaikan? Ini sih beberapa yang bisa umpamanya bisa juga di sisi komersilnya kalau memang dibutuhkan.
biasanya kan setiap harinya kita melakukan pembelian baik di pulsa dan sebagainya. Ini juga bisa digunakan untuk monetizing lah sebetulnya sih. Tapi saya belum tahu nih kalau untuk perangkat desa itu membolehkan atau tidak aturannya untuk melakukan monetizing di aplikasi atau webnya. Tapi kalau di komunitas ini bisa digunakan, bisa ditempelkan bahwa kita beli pulsa itu bisa di aplikasinya. Kita beli bayar BPJS, beli token dan sebagainya itu bisa di aplikasinya. Di Sosioterap sudah ada mitra untuk komersial model ini atau dari teman-teman perangkat desa bisa mencari mitra untuk dikoneksikan? Sebetulnya sih banyak yang menyiapkan, tapi kita belum ada yang cocok nih Om. Lagi cari istri kayaknya. Oke. Nanti aplikasi perangkat desa mungkin salah satu yang bisa untuk mempertemukan yang paling oke kali. Iya, betul sekali. Ada yang lain yang ingin disampaikan sebelum sementara itu sih mungkin lebih banyak bisa komunikasi sih Om nanti. Oke. Aku karena di Zoom meeting ini di Zoom meeting kita tidak banyak yang bergabung, tetapi saya melihat ini yang bergabung yang potensial yang melihat ini sebagai sesuatu yang menarik. Saya unmute semua dan saya yakin teman-teman yang memang perlu untuk menyampaikan sesuatu bisa langsung menyampaikan sesuatu. Saya unmute semua dan silakan kalau ingin yang ingin menyampaikan sesuatu silakan langsung. Ya, boleh ada tambahan dulu Om? Silakan. Ya, sebenarnya kita ada beberapa konsep ya Om untuk desa ini. Ya ada dua lah sebenarnya, cuman ini bisa digabung. Yang pertama itu adalah konsep desa digital. Yang kedua tuh konsep desa mandiri. Tapi ini bisa digabung ya digital dan mandiri. Nah, di beberapa karena kita berhubungan dengan komunitas, kami ada beberapa komunitas yang sedang melakukan optimalisasi dari desa-desa. Jadi di kita tuh ada yang komunitas untuk pertanian, yang dimana pertanian sendiri lebih ke pertanian yang menggunakan pupuk organik. Jadi mengembalikan ke yang lebih baik lagi di tanahnya gitu kan. Yang kedua tuh untuk masalah ke sampah, biasanya kan jadi masalah tuh untuk sampah gitu. Komunitas untuk sampahnya juga kita udah ada yang bisa nanti membantu bentukannya sesuatu perangkat yang nantinya bisa digunakan untuk pembakaran sampah tapi sangat efisien. Nah, kita pun sedang membuat satu startup baru namanya tuh Infektif. Infektif ini juga nanti kita coba sinkronisasikan dengan perangkat desa ini. Ini berhubungan dengan CSR Om. Nah, cuman kita lebih menggeser sedikit ke CSV karena kalau CSR kan ngebangun dari dana perusahaan udah gitu ditinggal tanpa adanya membuat sesuatu yang nantinya meningkatkan dari ekonomi desa untuk yang berkelanjutan. Nah, kita akan membuat satu tim yang nantinya bisa membentuk CSV tersebut sehingga bukan hanya memberikan sesuatu setelah itu ditinggalkan, tetapi akan berkelanjutan yang nantinya akan meningkatkan dari taraf hidup di desa. Nah, ini yang lagi dijalankan. Nah, sebenarnya ini konsepnya juga sudah dijalankan oleh Backcraft, Badan Ekonomi Kreatif, namanya Icon sebutannya sih, tapi karena Backcraft sekarang udah nggak ada, sepertinya nggak tahu nih programnya masih berlanjut atau tidak. Itu biasanya mereka akan membentuk sekitar 8 sampai dengan 10 orang anak muda yang mempunyai semangat kreativitas yang tinggi untuk membangun sebuah desa. Nah, mereka itu akan dikirim ke suatu desa, anggaplah umpamanya kita contohnya di Sawah Lunto gitu. Nah, di Sawah Lunto itu kan tempatnya untuk tambang batu bara. Bahasanya sih penambang, kalau udah tambang batu bara selesai, ada kemungkinan itu desa akan ditinggalkan dan akan menjadi desa mati kan Om. Ya, betul. Nah, si tim ini akan diberikan tugas bagaimana desa yang sudah ditinggalkan ini bisa hidup dan bisa menjadi sebuah desa yang mandiri. Akhirnya mereka susun yang akhirnya dibuatkan dari hasil-hasil yang tambang tersebut itu menjadi sebuah desa untuk wisata, jadinya wisata tambang. Nah, itu udah dijalankan. Sama juga ketika datang ke daerah
Brebes. Nah, di Brebes itu kan hanya 3 lah yang kita tahu tuh. Brebes itu pertama dikenalnya adalah telur asin, yang kedua itu bawang merah, yang ketiga itu boboko gitu. Dari ketiga ini kan nilai jualnya itu tidak lebih dari paling 20 ribuan lah barangnya sih. Padahal kemampuan mereka dianggaplah untuk membuat sebuah boboko itu dengan merem pun mereka bisa melakukan anyaman untuk membuat boboko, tapi dijualnya cuma sekitar 20 ribuan. Nah, tim ini datang ke sana, mereka memberikan sebuah pelatihan, memberikan sebuah sistem, sehingga yang tadinya hanya boboko itu mereka buatkan supaya nilainya lebih tinggi. Nah, anyaman ini mereka buatkan menjadi bukan lagi boboko, tetapi membuat sebuah produk. Produk ini bentukannya itu adalah lampu ya, bentukan lampu. Lampu yang bentukannya itu seperti telur asin, tapi bagus sekali dalam ininya finishingnya, sehingga nilainya itu bisa naik lagi, yang tadinya hanya 20 sampai dengan 50 ribuan itu bisa dijual sampai dengan 500 ribuan lebih, sehingga peningkatan dari desa tersebut itu luar biasa. Tidak hanya itu loh, jadi potensi-potensi desa itu mereka lihat, mereka coba analisis, yang pada akhirnya mereka membranding untuk menjadi sebuah produk baru untuk dikemas lebih bagus, yang nantinya nilai jualnya lebih tinggi. Itu seru sekali lah. Dan itu ternyata anak-anak muda itu banyak sekali yang tertantang ke sana. Sampai ada yang anak muda yang memang udah bekerja pun ketika diberikan kegiatan itu, mereka oke, saya pengen ikutan. Artinya membuat anak muda tertarik untuk balik ke desa gitu ya. Betul. Sehingga ekonomi itu kembali ke desa gitu. Apalagi kan sekarang yang udah di desa nggak boleh lagi ke Jakarta, Om. Oke, Om. Om Yogi, terima kasih. Ini ada Pak Okto dari Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Pemdes. Berkenan Pak Okto memberikan respon atau tanggapan dari apa yang disampaikan Mas Yogi, Om Yogi. Satu hal yang perlu kita sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu saya sama Om Yogi juga sempat datang sowan ke sana, sempat menyampaikan komitmen bahwa data-data perangkat desa yang ada di aplikasi ini juga akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk bisa menjadi database dari Dirjen Bina Pemdes tentang data-data dari perangkat desa yang masuk di aplikasi ini. Pak Okto, ada monitor? Bapak? Ya, terima kasih Pak Suryo, Pak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Ini mohon maaf, ini saya sambil ada tugas, jadi siap. Tapi pesannya saya cukup menangkap bahwa bisa dikatakan ada ruang, di samping ada perkembangan teknologi yang luar biasa di bidang IT, juga dengan adanya kondisi COVID itu kemudian membuka ruang-ruang percepatan untuk adanya perubahan cara berpikir. Perubahan cara berpikir, baik berpikir dari sisi penciptaan instrumen-instrumen inovatif seperti ini. Demikian juga bisa dikatakan para pihak yang selama ini jauh dibantai, sebenarnya dibantai, ditarik masuk, dicemplung ya gitu ya, masuk untuk dalam sebuah teknologi yang sesungguhnya memudahkan. Semangatnya adalah ada fasilitasi yang memudahkan. Saya berpikir bahwa ini ke depan memang kita harus terus mendiskusikan hal ini, Pak. Siap. Kalau dari sisi saya sendiri mungkin punya kepentingannya adalah mungkin satu ketika kita adakan sebuah, kalau memang memungkinkan. Pak siapa Pak narasumber? Yogi. Pak Yogi. Ya. Kita buat satu acara di sini ya. Acara di internal lewat inilah
mungkin lewat Pak Surya juga bisa, Pak ya. Siap. Buat dengan tema apa namanya? Mungkin saya berpikir apa namanya? Fasilitasi baru, mungkin situ ya. Bukan fasilitasi sih, fasilitasi efektif dan efisien melalui media dalam rangka pelaksanaan tugas dan pembinaan aparatur pemerintahan desa. Itu mungkin diberikan pencerahan ke kami mengenai ini loh lingkungan. Tentu kami semua juga belum terlalu apa namanya jauh ke situ. Walaupun sudah ke situ, tapi maksudnya adalah belum terlalu jauh. Sehingga kemudian membantu untuk memberikan pencerahan-pencerahan ke kami. Lalu kemudian kita akan mendapatkan konstruksi dan simulasi-simulasi cara berpikir, kemudian cara apa namanya melakukan pendekatan pembinaan yang mungkin apa ya menjadikan itu sebagai internalisasi kami untuk kami melakukan terobosan-terobosan. Bagi saya sendiri itu sangat penting karena mungkin saya akan mengkonsolidasikan mengenai bagaimana perencanaan perencanaan di jenjang pemerintahan desa untuk bisa menghasilkan hasil yang efektif. Nah, itu yang apa namanya menarik. Jadi kalau kita sampai ke sana bisa juga kita internal dulu. Setelah itu mungkin juga kita ada ruang diskusi lagi lebih luas di desa misalnya dengan desa untuk mencari mencermati tema-tema yang muncul dari bukan perdebatan tapi diskusi-diskusi kita dengan internal. Nah, itu juga menjadi tematik-tematik yang nggak ada habis-habisnya, tapi bernyawa gitu Pak. Demikian mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak Okto. Saya janji kita atur waktu nanti Om Yogi saya bawa kembali ke pasar Minggu. Kita atur ketemuan dengan Pak Okto. Apa yang mungkin kita bisa eksplor dari boleh Pak. Ini. Ya. Di darat Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Okto untuk responnya. Siap. Oke, ada masuk juga dari Desa Barabali, Nusa Tenggara Barat. Ini masuk tentang bantu jualan masyarakat dan silakan Barabali bisa menyampaikan langsung di forum ini. Ya. Makasih Mas Surya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat diri dulu yang cakep ini siapa dari mana? Saya Adnan Muksin, Mas, Sekretaris Desa di Desa Barabali, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekitar 25 kilo dari Bandara Internasional Lombok ke arah utara, mendekati Gunung Rinjani. Okay. Desa pelosok, Mas. Desa pelosok masih bisa terkoneksi dengan TV desa dan tampil menyampaikan pendapatnya, ini luar biasa. Ketemu sama Om Yogi yang ahli IT. Silakan. Ya, terima kasih Mas Suryo, Mas Yogi dan Mas Okto dari Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan pertemuan pada pagi hari ini. Jadi terima kasih sudah memberikan ide dan pencerahan kepada kami bagaimana keadaan new normal ini kita harus lebih baik dan lebih bagus juga dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat. Saya fokus ke Mas Yogi saja. Silakan. Ya, Mas Yogi. Itu aplikasi selain untuk kita berbasis komunitas memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa, bisa tidak aplikasi tersebut kita bisa juga gunakan untuk memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Karena saat ini kan Mas Yogi kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, tentu kita tidak ingin melihat masyarakat kita ini banyak berbondong-bondong ke desa.
Tetapi dengan penggunaan aplikasi teknologi ini kita bisa memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, geografis desa saya, Mas Yogi, ini kan terdiri atas 23 dusun, lalu kemudian jumlah penduduk kami hampir 18.000 jiwa dengan 6.800 kepala keluarga. Jadi cukup banyak. Sehari saja kami melayani administrasi masyarakat itu tidak kurang dari 50 orang atau jiwa. Nah, belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain, karena wilayah kami juga cukup luas, jadi pelayanan kami belum bisa maksimal kalau tidak dibantu dengan teknologi dan informasi. Saya kira itu pertanyaan kami, Mas Yogi. Terima kasih. Mohon atensi dan bimbingan serta arahannya. Baik. Terima kasih Pak siapa dari Desa Barbarali. Ya, kondisinya sebetulnya apapun yang tadinya konvensional bisa dijadikan sebagai digital. Banyak sekali yang memang terbantukan dengan mendigitalisasikan yang tadinya konvensional. Hanya memang ini harus kita diskusikan lebih lanjut, karena seperti apa yang dibutuhkan, ya nantinya administrasi seperti apa aja yang bisa kita bantu supaya nantinya masyarakat itu bisa langsung, karena kan nanti biasanya ada kesulitan di proseduralnya ya, di proseduralnya seperti apa, yaitu kan yang saat ini dari fitur yang diberikan adalah fitur yang umum digunakan. Kalau sudah masuk ke administrasi berarti harus ada pengembangan lebih lanjut, tapi sebetulnya bisa dibuatkan, hanya memang butuh ada diskusi lebih lanjut supaya memang sesuai dengan kebutuhan dari Desa Barbarali ini. Seperti itu. Dan memang sangat membantu sekali, karena kita dulu sempat juga membantu salah satu kementerian peranan perempuan dan perlindungan anak dulu tuh. Sistemnya saat itu biasanya mereka melakukan survei, setiap tahun tuh mereka melakukan survei, tetapi dulu surveinya itu dengan mengirimkan banyak sekali bahan-bahan lah, surveinya itu melalui fisik, jadi dikirim via fisik, dikirim ke daerah-daerah sampai ke pelosok, yang pada akhirnya akan butuh waktu dan butuh biaya yang lebih banyak. Sehingga setelah dikirim ke sana, diisi oleh mereka, akhirnya dibalikin lagi. Nah, dari sana akhirnya kita coba masuk dengan membuatkan sistem survei secara online. Kalau memang mereka di tempatnya sulit dari online-nya, kita berikan CD, Pak. Untuk CD di tempat untuk di daerahnya itu, untuk mengisinya itu secara online, jadi digital, yang pada akhirnya mereka hanya mengirimkan satu CD itu ke pusat. Kalau online, itu udah langsung masuk kan datanya. Kalau udah masuk, ya tinggal dicek lagi oleh pemerintah pusat itu, melihat, oh ya udah, itu langsung penilaiannya pun langsung, karena udah bentukannya rumusan. Tidak lagi menunggu sampai dengan waktu yang mungkin berhari-hari, umpamanya di tempat, di satu tempat yang itu harus dicek satu-satu gitu. Itu nggak perlu lagi seperti itu, tapi dengan adanya digitalisasi, itu efektif dan efisien sekali dalam pengerjaannya. Nah, dari Bapak sendiri sebetulnya bisa digunakan itu, tapi memang butuh kita diskusi lagi kebutuhannya seperti apa, apakah nanti kita bisa bantu secara langsung dengan menempelkan di sana, ataukah memang harus ada development lanjutan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu mungkin Pak jawabannya. Oke. Om Yogi siap-siap, nanti aku atur waktu untuk bisa silaturahmi yang kedua ke Pasar Minggu ya. Oh, siap-siap Pak Om. Oke, ini di ruang Zoom meeting kita juga ada yang menggunakan nama Pubisker. Jadi sebagai informasi ke teman-teman perangkat desa.id, kita sekarang kemarin sudah dilakukan pengelolaan, komitmen pengelolaan lebih lanjut dengan teman-teman dari PT Pubisker. Boleh dari Pubisker ada yang ingin disampaikan? Silakan. Halo, Mas siapa ini? Ya. Ya, siap. Silakan. Ya, nama saya Fatuhul Ulum, perwakilan dari Gus Soleh dan Pak Adi, karena beliau lagi ada halangan di luar yang
saya tidak banyak untuk menyampaikan di sini. Yang utama adalah untuk keseluruhan aplikasi perangkat desa ini kami mendukung penuh untuk kedepannya. Ya begitu, om yang hebat-hebat ini. Oke. Ya itu. Oke, terima kasih. Jadi Pubisker nanti menjadi salah satu bagian yang akan mengelola kontennya, akan mencoba membantu bagaimana melakukan update dan seterusnya. Mungkin akan ada sesi khusus, mungkin tidak dalam konteks beracara di TV Desa, tapi mungkin akan ada sesi khusus dari perangkat desa ID, dalam hal ini Om Yogi sebagai pengembang, dan dari Pubisker akan melakukan pelatihan-pelatihan secara online bagaimana melakukan updating di aplikasi dan seterusnya. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan tambahan. Ada Desa Melinjon ini kemarin sempat menyampaikan tentang ide untuk tentang aplikasi yang mereka sudah lakukan dengan barcode. Saya sih berharap Desa Melinjon bisa sharing, bisa memberikan respon atas ide dari orang Jakarta yang kemudian Om Yogi ini orang Jakarta yang kemudian berpikir untuk yuk do something untuk desa, kemudian pilihannya adalah bagaimana membangun komunitas perangkat desa dalam sebuah platform aplikasi yang antar perangkat desa bisa berkomunikasi dan seterusnya. Melinjon, monggo Mas, kalau berkenan untuk bisa memberikan respon. Oke, terima kasih. Masih sambil acara pindah tempat dulu. Bagaimana cara, Mas? acara pindah tempat dulu. Mengikuti tadi asik kayaknya, asik. Meskipun juga agak beberapa terjeda. Kalau akan bagus memang kalau nanti itu bisa sinergi dengan web desa misalkan. Video. Misalkan dengan kita gabung dengan web desa dengan pelayanan yang lain, insya Allah pasti akan lebih baik. Nanti itu juga kayaknya fasilitasnya juga lumayan kan, tadi ada macam-macam fitur yang sudah ada di dalamnya dan itu bisa digunakan oleh desa. Nah, cuman ini tadi yang jadi mungkin pertanyaan kami tadi, saya enggak kelewatan gimana ya. Untuk itu nanti servernya atau kita punya data server di desa atau mungkin jadi satu. Kan kendalanya kan ya memang ini kalau misalkan terkait itu server nanti hang misalkan, lah ini data kita juga ikut itu kan juga kita punya misalkan master sendiri, meskipun nanti misalkan iya ada masternya di yang server utamanya di mana gitu, itu juga penting bagi desa sebenarnya. Karena itu kan juga menyangkut banyak data di sana yang diupload oleh desa, oleh masyarakat juga. Mungkin itu. Dan saya kalau misalkan nanti berkenan beliaunya yang dari Jakarta untuk jalan-jalan ke desa, nanti bisa bantu saya. Nanti kita atur waktu khusus untuk Zoom meeting mendiskusikan ini, Mas. Jadi yang siap. Sudah dilakukan Melinjon bisa diduplikasi di tempat lain, dan kemudian fasilitasi apa yang bisa diberikan oleh Om Yogi, Sosietrap dan komunitasnya, karena memang ini menjadi penting, apalagi kalau bicara server, selama tidak terbebani untuk pembiayaan server, dan kemudian ada komitmen satu yang perlu kami sampaikan, bicara komitmen tim IT ini memang kita sangat penting untuk kemudian benar-benar data ini menjadi aman dan tidak disalahgunakan. Itu kan bagian lain yang kita bisa sampaikan. Silakan Om Yogi. Ini desa mana tuh? Ngomong lah. Oke, mohon maaf untuk teman-teman yang
kira-kira tidak sedang bicara bisa di mute ininya ya. Bara Bali NTB. Mikrofon. Om Yogi? Yap, Om. Ya, tentang server ini kayaknya ini karena yang bicara Sekdes yang sudah mulai paham IT, jadi mempertanyakan servernya nanti di tempatnya Om Yogi dengan apa sesuai kebutuhan perkembangannya dan kemudian sejauh mana teman-teman juga bisa mendapatkan data dan seterusnya. Mungkin itu bagian yang sekilas bisa disampaikan Om Yogi, walaupun nanti tetap ada bagian yang secara khusus kita bikin apa forumnya. Silakan Om. Baik, terima kasih dari Bapak Desa Melinjo. Untuk server sendiri saat ini memang masih disatukan, Pak, karena memang saat ini baru kita upload untuk aplikasinya sendiri. Tetapi memang nanti ada juga setiap ada NDA atau MOU yang di mana semua data itu tidak boleh keluar sebelum adanya kesepakatan. Pertama itu. Nah, jika memang nanti udah mulai dikembangkan, itu dari masing-masing desa pun sudah bisa mengakses data-data tersebut berdasarkan dengan yang mempunyai data tersebut. Nah, kalau next-nya ternyata tadi dari Bapak sendiri ada kebutuhan untuk server di internalnya, yaitu juga bisa disiapkan. Bukan yang penting infrastrukturnya udah siap, ya kita tinggal di ini aja, di-link-kan aja sebenarnya sih untuk data tersebut. Seperti itu. Memang banyak konsen sekali dari beberapa komunitas juga mengenai data ini. Tapi di awal kita udah berkomitmen bahwa data itu adalah kepemilikan dari masing-masing komunitasnya, bukan dari kepemilikan dari kita sebagai yang punya aplikasinya. Sehingga di sini butuh adanya satu payung hukum yang nantinya memang kita siapkan dulu NDA maupun MOU bahwa berhubungan dengan data tersebut itu semuanya harus ada koordinasi dulu dengan yang punya data tersebut. Itu sebagai keamanannya lah. Iya. Betul, Pak. Oke, teman-teman, tidak terasa ini sudah kurang 2 menit menuju pukul 11. Saya sampaikan bahwa kelebihan acara kita adalah siapa yang sudah bergabung di Zoom meeting itu masih bisa melakukan obrolan lebih lanjut. Tetapi jam 11 saya akan close acara ini karena menyangkut durasi tayangan di televisi dan juga menyangkut keperluan-keperluan lain. Tetapi dalam konteks komunikasi teman-teman yang ada di Zoom, setelah ini tetap masih akan saya buka sampai 30 menit sampai 1 jam ke depan kalau ada yang bisa didiskusikan. Om Yogi, closing statement untuk acara kita, dan setelah ini Om Yogi dan semua teman-teman jangan keluar dulu dari Zoom meeting, nanti kita bisa ada diskusi detail lebih lanjut. Silakan, closing statement Om Yogi. Baik, terima kasih untuk semuanya yang hadir di acara TV Desa ini untuk aplikasi TV Desa untuk aplikasi perangkat desa yang baru kemarin launching bersamaan dengan ulang tahunnya TV Desa ya. Selamat Om Koco untuk ulang tahunnya TV Desa yang selalu berkomitmen untuk pengembangan desa. Nah, untuk aplikasi perangkat desa sendiri untuk tahap awal ini mudah-mudahan bisa mempunyai sebuah efek yang baik dengan kondisi COVID-19. Dengan ini bisa membantu untuk seluruh perangkat desa bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat desanya tanpa adanya kendala dari COVID-19, sehingga dari pemerintah dengan menjalankannya new normal ini bisa dijalankan sebaik mungkin. Mudah-mudahan dengan new normal ini nantinya semua dari perangkat desa bisa berkolaborasi dan bisa kembali normal seperti sedia kala, baik dari masalah kesehatan maupun dari ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerabat desa Indonesia. Teman-teman yang masih ada di Zoom meeting, saya berharap masih tetap bisa bertahan dan nanti berdiskusi lebih lanjut dengan Om Yogi. Tapi saya harus menutup acara Kepoin Desa hari ini. Kepoin Desa, kepo-kepo tentang desa dengan semangat memuliakan desa. Sampai di sini kita akan ketemu
setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 11 Kepoin Desa hadir untuk membedah, menyampaikan apapun yang kemudian pada muaranya adalah memuliakan desa. Sampai di sini, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia.